sekalian, katakan aku sehat, aku kuat, aku makmur, aku panjang umur, awet muda, dan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. BFA, my church, my home. Samping kiri kanan, katakan BFA, your church, your home. Oke, sebelum duduk, katakan seperti biasa yang saya ucapkan. Aku adalah anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Katakan juga aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan katakan lagi aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. Ya, salam. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, buat Tuhan yang sudah membuat kita bersama-sama hari ini memutuskan untuk bisa datang beribadah. Ya. Dan walaupun ini adalah minggu-minggu dimulai cuti bersama terkait dengan 2 hari raya besar umat beragama, yaitu agama Hindu dan agama Kristen, agama Islam. Ya, oke. Kita memutuskan untuk tetap beribadah pada hari ini. Puji Tuhan. Ya, tadi pagi juga banyak yang ibadah. Saya pikir wah ini jemaat pada sedikit yang ibadah, ternyata banyak juga tadi pagi. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala kita, Pastor Agung Takaryana yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi, sharing kehidupan, firman Tuhan. Ya, saya tidak menggurui saudara, saya hanya berbagi apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan. Dan sama-sama kita saling bertumbuh dalam gereja ini, dalam sebuah tempat yang kita sebut namanya The House of Grace, rumah kasih karunia. Atau kita sebut juga Bethesda, rumah kasih karunia. Ya. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Wakil Gembala dan Ibu Gembala juga yang ada di tempat ini, dan seluruh pelayan-pelayan yang sudah bersama-sama kita juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan kita. Baik Bapak Ibu, saya mau bagikan tentang tuntunan Tuhan tentang pengurapan Roh Kudus bagi gereja kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini malam ini ada lampu, tadi pagi lampunya nggak hidup Bapak Ibu, jadi saya malah jadi keterangan. Ada Pak Teguh kah? Pak Toto, ya, malah jadi terang, ya, terang sekali. Nah, saya mau membagikan firman Tuhan tentang pengurapan. Ya, sebetulnya apa yang saya bagikan adalah sesuatu yang sudah biasa kita alami, yang biasa kita lakukan dan juga sering kali mungkin terjadi dalam diri kita. Tetapi hal yang terjadi itu saya kasih judul hari ini, yaitu namanya pengurapan. Ya, itu nanti saudara dengar apa yang saya bagikan itu sebetulnya sesuatu yang memang sudah kita alami, ya, sudah beberapa orang atau mungkin sebagian orang sudah mengalaminya. Namun tadi waktu penyembahan saya kayak diingatkan Tuhan tentang sesuatu. Saya mau bagikan sebentar ya, Tuhan mengingatkan saya tentang suatu kehendak bebas yang Tuhan berikan dalam diri kita. Begini, saudara ingat bahwa di bulan lalu kalau saudara ada ibadah, pas saya bagikan, saya sampaikan bahwa sewaktu Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan taruh dalam diri manusia itu ada sesuatu yang disebut dengan kehendak bebas. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan ciptakan kita manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Segambar dan serupa itu bukanlah sesuatu yang hanya gambar saja, ya, foto saja, tidak. Tetapi segambar dan serupa itu memang betul-betul apa yang dia miliki itu juga kita miliki. Bahkan dia menyerahkan kepemilikan itu. Ketika dia berkata bahwa kamu akan berkuasa. Ya, kamu akan berkuasa atas ikan-ikan. Nah, itu dia menyerahkan kuasa itu kepada saudara dan saya. Berkuasa. Dan dia tidak terlibat dalam kuasa itu. Karena dia memang serahkan. Ini aku serahkan kepada kamu. Udah, kamu yang menguasainya. Itu maksudnya. Nah, tetapi pada saat dia menciptakan itu dengan semua apa yang dia berikan kepada kita dengan segambar dan serupa, ada suatu resiko yang dia taruh di dalam diri kita, yaitu yang namanya kehendak bebas.
kehendak bebas itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, resikonya adalah dia akan mengalami bahwa yang diciptakan itu akan menolak penciptanya. Oke? Yang diciptakan akan menolak penciptanya. Yang diciptakan siapa? Manusia. Akan menolak penciptanya, dan itu terjadi. Betul? Banyak manusia hari ini. Mungkin termasuk daripada kita, dulunya. Jangan sampai hari ini kan, dulunya saja. Bahwa kita adalah orang-orang yang menolak pencipta, menolak akan Tuhan. Tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau seturut sekehendak dengan kehendak keinginan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menaruh kehendak bebas itu yang terjadi. Nah, alasannya kenapa kehendak bebas itu ditaruh dalam diri manusia? Kenapa enggak udah buat aja kayak robot aja, udah remote aja, kontrol aja, ya? Dan Tuhan tidak mau seperti itu, tidak mau kayak robot seperti itu. Karena apa? Karena ketika Tuhan menaruh, gini, Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, ya, dan kasih itu bukanlah sifat Allah, ya. Firman Tuhan jelas mengatakan 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Dan ingat baik-baik bahwa kasih itu bukan karakter Allah, kasih itu bukan sifat Allah, kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, makanya saudara, kita orang Kristen, ya, ada hukum kasih. Kenapa kita kayaknya itu sangat mudah mengasihi orang yang bersalah dengan kita? Dan itu diajarkan kepada kita. Kenapa? Karena ada Allah yang tinggal dalam diri saudara dan saya, yang membuat kita mampu untuk mengasihi. Oke? Nah, jadi tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, karena dasarnya kasih inilah yang diberikan Tuhan ke dalam diri kita, itu yang Tuhan inginkan supaya ketika kita menyembah Dia, supaya kita datang kepada Dia, ya, itu bukan didasarkan karena remote, tetapi itu betul-betul atas dasar keputusan. Nah, keputusan inilah yang saya sebut dengan kehendak bebas. I will, aku memutuskan, ya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Oke? Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa enaknya ya mengasihi atau mencintai orang yang tidak mencintai kita? Seperti istilah kita pepatah, bagaikan apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, apa yang terjadi? Saya berusaha mendengar. Celotokan. Artinya tepuk tangannya nggak bunyi. Tepuk tangannya nggak bunyi, nggak kedengaran. Sebelah tangan, iya kan? Tapi kalau dua-dua tangan, nah, kan bunyi kan? Tapi yang dua tangan juga harus kena. Kalau nggak kena juga nggak bunyi. Iya kan? Nah, maksudnya seperti itu. Maksudnya bahwa apa asiknya, apa enaknya suatu kasih cinta yang hanya sepihak yang mencintai, tapi yang satunya tidak. Nah, Tuhan tuh menaruh kehendak bebas itu tujuannya itu. Supaya saudara dan saya itu datang kepada Dia dengan tujuan mengasihi Dia bukan karena terpaksa. Bukan karena disuruh. Tetapi atas keputusan, ya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Itu maksud tujuan kehendak bebas itu. Saudara nggak lagi harus dipaksa-paksa, ditanya-tanya, disuruh-suruh. Ayo ibadah nak, ibadah nak, ibadah nak. Misalnya orang tua menyuruh anaknya. Tetapi ini lahir daripada keinginan anak itu sendiri. Dia menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi saya. Makanya saya datang kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah, melalui ini juga, Bapak Ibu, melalui kehendak bebas ini juga, ya, itu juga berbicara tentang penyembahan. Tuhan ingin kita menyembah Dia karena suatu keputusan kita untuk datang kepada Dia. Ingat baik-baik, penyembahan itu tidak akan terjadi jikalau tidak ada hubungan. Penyembahan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang terjadi berdasarkan karena hubungan. Engkau tidak akan bisa menyembah kepada sesuatu yang engkau tidak punya hubungan dengan Dia. Betul? Ya, orang menyembah apa gitu karena dia punya hubungan, punya koneksi, makanya dia sembah.
Dia bawa sesajen, kalau bawa sesajen. Kalau kita datang ke gereja, kita cari Tuhan karena kita seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan kita itu adalah penyembahan yang didasarkan karena hubungan. Dan saudara tahu bahwa penyembahan itu, bahasa aslinya itu adalah proskoneo, yang berarti seperti mencium, atau seperti anjing yang mencium atau menjilat tangan tuannya. Nah kalau saya mengatakan kata mencium, kira-kira bisakah kita mencium seseorang atau orang mencium kita tanpa ada hubungan? Ya, orang mencium atau cipika-cipiki terjadi oleh karena hubungan atau karena jarak? Karena hubungan. Saudara nggak kenal sama orang, tiba-tiba ketemu di jalan, di bundaran gitu, bundaran besar. Saudara tiba-tiba dekat, dia mau cipika-cipiki, mungkin dia tanya, who are you? Siapa kamu? Kau? Nggak kenal, karena nggak ada hubungan. Tetapi kalau kita punya hubungan, hari ini saya mengunjungi saudara sepupu saya yang merayakan hari raya Nyepi. Ya. Saya kasih judul namanya kehendak bebas, tapi tindakan sehari-harinya adalah keputusan untuk memilih. Keputusan untuk memilih itulah yang saya sebut dengan kehendak bebas. Keputusan untuk memilih untuk berubah. Keputusan memilih untuk beribadah. Keputusan memilih untuk mencari Tuhan. Keputusan untuk memilih menyembah Tuhan. Nah itu yang saya sebut dengan namanya kehendak bebas. Penting sekali Bapak Ibu untuk memahami ini, untuk menyadari hal ini. Halo, karena begini, semuanya perubahan kehidupan terjadi dalam kehidupan manusia itu ditentukan oleh kehendak bebas kita. Saudara mau berubah apa tidak, itu tergantung kehendak bebasmu, tergantung pilihanmu, tergantung apa yang kau putuskan. What are you chosen? Apa yang kau pilih? What are you choose? Apa yang kau pilih dalam kehidupanmu setiap hari? Itu yang akan menentukan engkau berubah atau tidak berubah. Ingat, dengar baik-baik. Mujizat terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah, dalam kehidupan manusia adalah ketika orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Itu the great miracle. Ketika orang lahir baru. Halo? Saudara tahu kenapa? Kenapa? Mujizat, kenapa itu menjadi mujizat yang terbesar? Karena untuk melakukan hal itu, Yesus mati di kayu salib. Halo. Kemudian mujizat yang kedua yang terbesar setelah kita lahir baru adalah berubah. Halo. Berubah. Bukan berubah jadi apa begitu, tetapi berubah dalam karakter dan sikap kita. Karena begini, bagi Tuhan, Bapak Ibu, bagi Tuhan,
Untuk membuat seseorang itu berubah itu sebetulnya tidak mudah, tidak sulit. Ya, tidak sulit bagi Tuhan untuk membuat seseorang itu berubah. Ya, Tuhan bisa buat dia tiup saja, dia hembuskan napas saja, dia wah, gitu orang bisa berubah. Tetapi kalau dia buat seperti itu, Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang lahir daripada suatu keinginan orang itu sendiri. Makanya Tuhan menaruh kehendak bebas dalam diri saudara dan saya, supaya kita apa? Supaya kita memilih keputusan, ya saya mau berubah. Nah itu keren, itu sedap. Suatu keputusan perubahan kehidupan yang lahir daripada suatu keinginan kita sendiri. Bukan karena Tuhan buat sesuatu kayak meniup apa, lalu saudara tiba-tiba berubah. Tidak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan membuat mujizat untuk menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang tuli mendengar, itu mujizat yang gampang saja bagi Tuhan untuk melakukannya. Tetapi ketika dia berbicara tentang mujizat untuk membuat kehidupan seseorang berubah, itu butuh kehendak bebas saudara untuk memilih, aku mau berubah. Dengar baik-baik, 40 tahun waktu yang dibutuhkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun untuk mereka bisa berubah. Firman Tuhan mencatat, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan tidak membuat sengaja untuk membuat mereka mutar-mutar. Tidak, Tuhan tidak sedang membuat sengaja. Tetapi mereka terlalu keras kepala. Saudara ingat cerita tentang di dalam Bilangan pasal 32 tentang Kejadian 32, tuntunan kita beberapa waktu yang lalu, ayat 24 sampai 29 kita sudah baca tentang Yakub yang bergumul dengan Allah. Oke? Yakub bergumul dengan Tuhan. Coba nggak apa-apa kita baca saja. Yuk, kita buka Kejadian pasal 32. Ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sebab sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saya dulu berpikir bahwa ayat ini tuh Tuhannya sepertinya Tuhan kalah. Itu bukan Tuhan kalah, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak menyatakan bahwa Tuhan kalah, tetapi ini berbicara tentang kekerasan hati Yakub. Sampai Tuhan harus memukul pangkal pahanya supaya dia tahu, menyadari bahwa baru dia berserah pada Tuhan. Halo, kita itu maksudnya gini, kita tuh susah sekali berubah. Kenapa sih kita susah sekali berubah? Karena apa? Karena kita tidak pernah menyadari akan kehendak bebas yang harus kita pilih untuk memilih, ya aku mau berubah. Tadi saya cerita jalan sama Pak Toto sama Ibu, ada yang cerita kalau saya itu dulunya begini dan sekarang tuh begini. Saya berubah. Puji Tuhan, praise God, kesaksian yang bagus. Ada orang yang nilai. Ya mungkin kalau dulu saudara kenal saya bagaimana, ya, dan sekarang saudara kenal saya bagaimana, ya saudara lihat. Saya adalah orang yang mau berubah. Kenapa saya mau berubah? Karena saya mengambil hak bebas saya, kehendak bebas saya untuk seturut selangkah sejalan dengan Tuhan. Maksudnya begini, ada orang yang ngomong gini, misalnya dia punya masalah, punya problem, pergumulan dalam kehidupannya. Dia katakan begini, Bapak sih nggak ngalamin, ya, Bapak sih enak aja ngomong, nggak ngalami apa yang saya rasakan, ya kan? Kalau saya bisa jawab orang itu, ngapain juga saya harus mengalami apa yang kau rasakan?
Kalau sampai kau ngalami sesuatu itu dan sesuatu itu harus membuat engkau berubah, ngapain saya harus melewati itu? Saudara mengerti maksud saya? Enggak usah harus kesakitan, kesusahan, kesulitan, kehidupan berlalu. Semuanya itu terjadi baru kau berubah. Enggak perlu, enggak perlu. Makanya tadi saya kata, ngapain saya harus merasakan apa yang kau alami? Mendingan ketika saya mendengar nasihat teguran, ya udah aku berubah. Ya Tuhan, aku mau. Begitu maksudnya. Oke? Nah, begini. Kalau ada orang yang kasih tahu kita dan mungkin banyak orang yang kasih tahu kita tentang diri kita, berarti begitulah kita. Gak usah keras hati. Udah, berarti seperti oh ya udah aku mau berubah. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana ya Tuhan menaruh suatu kehendak bebas dalam diri saudara dan saya. Dengan tujuan apa? Supaya kita mengambil keputusan setiap hari. Aku mau berubah. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Aku mau meninggikan Engkau Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian. Itu yang harus saudara pahami. Harus saudara mengerti tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Untuk membawa kita ke dalam suatu tujuan ketika dia menaruh kehendak bebas dalam diri kita. Supaya kita memakai itu sungguh-sungguh. Menggunakan kehendak bebas itu selaras, seiring, seturut dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Seperti Yesus. Dia katakan, ya Bapa, sekiranya lalukanlah cawan ini daripadaku. Maunya Yesus itu gak usah lah. Udah batal, cancel lah. Misi penyelamatan cancel aja. Karena dia udah tahu bagaimana rasa sakitnya sebagai di dalam tubuh manusianya. Tetapi dia katakan, janganlah biarkan kehendakmu yang terjadi, tapi biarkanlah kehendakmu yang terjadi. Yesus menyerahkan kehendak bebasnya kepada Bapa. Itu yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Tidak sombong, tidak memegahkan diri kita. Seperti itu. Nah, kita lihat dalam Mazmur 20 ayat 6. Saya mau ajak saudara untuk itu yang saya pahami, yang rema yang saya dapatkan di mana Tuhan mengajar kita tentang bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita. Mazmur 20 ayat 6 mengatakan seperti ini. Yuk kita baca sama-sama ayat 7. Ayat 7-nya. Kalau di situ ayat 7. Ya. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, coba saudara perhatikan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Oke, saudara lihat di situ. Pertanyaannya, apakah saudara adalah orang yang diurapi Tuhan atau tidak? Engkau sadar apa tidak kita ini adalah orang yang diurapi Tuhan? Itu dulu yang harus dipahami. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu kata diurapi itu adalah anointed. Yang artinya dipilih. Anointed itu juga berasal dari kata anointing yang artinya juga diurapi. Tetapi dalam bahasa Inggris juga artinya dipilih. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, apakah kita ini sekarang ini menyadari nggak, tahu nggak bahwa kita ini adalah orang yang diurapi? Kita ini tahu nggak bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan? Nah, kalau saudara tahu, lihat itu janji Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada saudara-saudara yang diurapi, yang dipilihnya. Nah, ini bukan cuma janji-janji gitu, yang janji-janji tinggal janji, tetapi ini adalah suatu janji Tuhan yang mutlak, bahwa setiap orang yang dipilih dan diurapi Tuhan, Tuhan katakan dia menang. Menang, titik, nggak ada lagi lain. Pokoknya menang. Jadi kemenangan itu adalah bagian hak milikmu. Tidak ada satupun kekuatan kuasa di dunia ini yang menggagalkan engkau, yang membuat engkau tidak bisa menang. Tidak ada, kecuali engkau sendiri. Apa yang membuat engkau tidak menyadari, yang membuat engkau tidak bisa menang? Karena engkau tidak sadar, tidak menyadari bahwa engkau adalah
orang yang diurapi. You are anointed. Engkau adalah orang yang diurapi. Nah, nanti akan saya kasih tahu apa itu yang diurapi, bagaimana caranya diurapi, bagaimana caranya berjalan dalam pengurapan, dan bagaimana kita mengerti bahwa kita itu adalah orang yang diurapi. Saya nanti sampai ke situ. Oke? Nah, yang penting ini dulu, kita harus tahu, sadar kita adalah orang yang diurapi. Nah, ini yang ngomongkan Daud. Daud yang cerita, Daud yang kasih tahu ini. Saudara tahu waktu Daud tulis ini adalah nyanyian Daud. Mazmur itu kan artinya nyanyian baru. Oke? Kalau kita baca kitab Mazmur itu seharusnya kita sambil nyanyi. Sambil ada nadanya gitu, tapi nadanya ya suka-suka juga, jangan juga ya pokoknya kayak kita bermazmur gitulah. Ya, tapi kalau saudara suka nyanyikan dalam lagu dangdut, dalam nada dangdut ya udah nggak apa-apa juga sih. Ya kan? Misalnya, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, seperti itu. Itu hanya contoh. Saudara bisa kasih nada-nada yang lain. Nah, ketika Daud ngomong gini, dia katakan, sekarang aku tahu. Saudara, kata sekarang itu berbicara tentang sesuatu yang sebelumnya belum tahu. Begitu, betul kan? Jadi saudara pernah nggak tahu sesuatu, tetapi tiba-tiba saudara tahu dan katakan, oh, gitu loh. Oh, ternyata gini ya. Oh, gitu itu maksud Daud. Dia katakan sekarang aku tahu bahwa ternyata Tuhan itu memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan tidak hanya berdiri di situ, dan menjawabnya dari sorga. Dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Makanya kalau kita baca Alkitab, begitu banyak orang-orang yang mereka berperang raja-raja, mereka memperoleh kemenangan. Sampai kita juga diajarkan, sekarang ini peperangan kita adalah kita berperang dari tempat kemenangan. Kita sudah menang. Dan semuanya itu sudah Tuhan berikan. Tidak ada lagi yang tidak Tuhan berikan. Saya mau ajak saudara untuk mengerti, ya, bagaimana pengurapan ini bekerja dalam diri kita. Kita kembali ke cerita awal mula penciptaan. Tadi saya juga dari awal mula penciptaan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Dia menciptakan dengan begitu keindahan, keagungan. Dia ciptakan manusia karena segambar dan serupa dengan dirinya. Begitu wow, begitu hebatnya, luar biasa. Nah, kemudian sebelum manusia diciptakan, ada suatu pribadi, ya, atau saya sebut ya bisa juga pribadi atau ya bukan pribadi sih, dia adalah makhluk. Saya sebut makhluk yang bernama Lucifer. Dalam Yesaya 14 ayat 12, 13, 14 bercerita tentang bagaimana Lucifer ingin menyamai Tuhan dan dia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya coba ayat 12. Di situ kan dia, wah engkau sudah, coba yang tadi Indonesia. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bahasa Inggrisnya coba saudara lihat, apa itu bintang timur, putra fajar? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Oke? How art thou cut down to the ground which didst weaken the nations. Saudara lihat di situ, ya? Oke, lewat saja. Kita tahu cerita ini bahwa selanjutnya ayat, coba nggak apa-apa deh ayat 14 bahasa Indonesianya. Ya, aku hendak, Lucifer ngomong gini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dia, kesombongan. Akar daripada dosa itu adalah kesombongan. Oke, nah seperti itu, dia jatuh. Nah, waktu Lucifer jatuh, saudara tahu dia dibuang dari surga. Saudara tahu siapa Lucifer? Dia adalah malaikat yang memimpin pujian penyembahan.
dalam setiap tubuhnya ini. Ya. Itu mengandung nada. Ibaratnya itu, jikalau Lucifer itu kentut saja, itu merdu banget. Karena semua itu mengandung nada. Ya. Semua dentang, denting itu nada semua dalam tubuhnya itu. Dan dia merasa bahwa dia memimpin pujian penyembahan, kayak semacam orang semacam mengagumi dia. Wow, malaikat-malaikat yang lain, dan itu seperti muncul suatu kebanggaan dalam dirinya bahwa aku mau menyamai yang maha tinggi. Disitulah dia jatuh. Disitu dia jatuh dalam dosa. Dan Lucifer dibuang. Dan saudara sudah tahu, sebagian mungkin tidak tahu, yang pertama jatuh dalam dosa itu bukan Adam dan Hawa, tetapi Lucifer. Oke? Teologi kita harus berubah, harus kita belajar. Oke? Inilah alasannya, karena dia jatuh dalam dosa, makanya manusia dibuat. Nah, waktu Lucifer jatuh dalam dosa, jadi saya itu mengimajinasikan, membayangkan tuh semacam kayak kita tuh yang bikin salah sama seseorang lalu datang minta ampun, minta maaf. Misalnya gini, Tuhan, sorry, aku salah, aku ngaku salah. Aku sombong, minta maaf Tuhan. Ya. Kalau mungkin dia panggil Allah minta maaf. Lalu saudara juga pikir kayak kita gitu, ya kayak saya gitu, mungkin ada orang yang bikin salah lalu saya katakan ya. Lalu saya katakan sama orang yang bikin salah sama saya, sama saya orang yang bikin salah sama saya, lalu saya bilang begini, oh ya udah, nggak apa-apa, ya udah, aku ampuni, nggak apa-apa, oke, jangan dibikin gitu lagi ya, oke, nggak apa-apa, kita damai ya, berdamai. Saudara pikir Tuhan buat seperti itu sama Lucifer? Waktu dia datang, Tuhan minta maaf, lalu Tuhan katakan, ya udah, nggak apa-apa, aku juga emosi tadi, sorry, kamu kutendang keluar, udah nggak apa-apa, balik, nggak apa-apa. Saudara pikir seperti itu? Tidak. Kalau saudara membayangkan kemegahan surga, saudara pernah lihat surga? Belum pernah? Oke. Saya pernah dibawa Tuhan ke surga. Dalam itu keren Bapak Ibu. Tapi itu saya tahu itu satu bagian daripada tempat lain daripada surga. Saya pernah cerita di sini. Kalau saya cerita itu panjang lagi nanti, ya, oke? Itu keren, itu indah sekali. Ya. Dan saya tahu bahwa surga sangat indah, lebih indah daripada apa yang pernah saya lihat. Singkat cerita, saya baca buku Selamat Pagi Roh Kudus. Di siang hari, sambil baca buku, saya mengalami Tuhan. Saya dijamah Roh Kudus, saya nangis-nangisnya di tempat tidur. Karena saya dilawat Tuhan, saya nangis, saya ketiduran. Waktu saya ketiduran, saya merasa bahwa roh saya lihat itu terangkat, lepas dari tubuh saya, pluk, nembus plafon. Saya kaget lihat plafon, pluk, jatuh lagi ke tubuh saya. Saya langsung ingat cerita tentang buku Robert Liardon, yang bukunya berjudul Aku Melihat Surga kalau nggak salah. Iya, Pak Teguh pernah? Mungkin Pak Teguh, saya tanya Pak Teguh mungkin yang pengalaman. Robert Liardon itu ada bukunya Sekolah Roh Kudus, dan ada juga rasanya I Saw the Heaven. Iya, kayaknya Aku Melihat Surga. Dan kejadian itu sama persis dengan apa yang saya alami. Itu rohnya diangkat, kayak menembus plafon gitu, lalu tembus dan keluar. Tapi waktu saya ketiduran itu tuh, saya tuh sadar Bapak Ibu. Saya dengar sepupu-sepupu saya, om-om saya kan sana, saya kan waktu itu kan kuliah, tinggal di asrama Palangkaraya itu di Jogja. Dan saya tinggal satu kamar itu sama om-om saya. Saya dengar aja mereka tuh beraktivitas. Itu di siang hari, sekitar jam 1, jam 2 siang. Seperti itu. Tapi waktu saya lepas dan dari tubuh saya kayak menembus plafon gitu, mau tembus atap, saya balik lagi. Namun saya sadar bahwa saya sedang mengalami suatu pengalaman ilahi. Dan saya katakan, Tuhan bawa aku ke surga. Dalam momen itu tuh, saya doa sama Tuhan, Tuhan bawa aku ke surga. Pes, terangkat lagi, tembus. Di situ saya lihat keindahan itu. Keren Bapak Ibu. Oke, singkat cerita, akhirnya saya balik lagi, saya terbangun, dan saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Nah, surga adalah sesuatu yang begitu indah, beautiful.
Dan waktu saya tuh membayangkan, apa yang saya sampaikan ini adalah semacam sesuatu apa yang saya imajinasikan tentang apa yang terjadi gitu loh. Lalu kayak Lucifer tuh datang ke Tuhan, dia ngomong gini, Tuhan kalau saya kau buang, lalu siapa yang memimpin pujian penyembahan? Kan nggak ada lagi aku, kan nggak ada. Ayo kosong, surga nggak ada yang pimpin pujian. Bagaimana? Sedangkan Tuhan harus disembah, betul kan? Lalu apa yang Tuhan buat? Tuhan membuat, dia menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Dia ciptakan apa? Alam semesta ini. Bagaimana cara dia menciptakannya? Langit, bumi, bintang dan semuanya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, air, laut, daratan. Benih-benih tumbuhan. Ya. Kalau saudara membaca Alkitab, pertanyaan, duluan ayam, mana duluan ayam sama telur? Ya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan duluan ayam. Karena Tuhan tidak ciptakan telur dulu, tapi dia langsung ciptakan binatangnya. Betul? Oh sudah, berarti tahu jawabannya ya. Mana duluan ayam sama duluan telur? Duluan ayam. Karena Tuhan tidak ciptakan telur dulu, dia ciptakan binatangnya langsung. Lalu binatangnya bertelur. Begitu. Ya, itu hanya selingan saja. Nah, coba saudara lihat di hari 1, 2, 3, 4, 5 Tuhan menciptakan semua itu dengan berkata-katanya. Maka Allah berfirman, maka dia berfirman, maka dia berfirman, maka Allah berfirman dan terjadilah. Tetapi di hari ke-6 dia menciptakan coba buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian, oke. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berkata maka Allah berfirman. Tetapi dia membentuk manusia itu dengan tangannya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia mengotori tangannya. Dan ciptakan yang lain itu cuma hanya berkata-kata, berfirman. Tapi ketika dia ciptakan manusia, dia bentuk betul-betul dengan tangannya. Dan dia buat segambar dan serupa dengan dia. Penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan juga sama dengan dia. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan Allah. Kita disebut dengan Allah, Allah yang huruf kecil. Halo? Itulah manusia yang diciptakan pada awal mulanya. Penuh dengan kuasa dan otoritas. Engkau akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dikatakan seperti itu. Nah ketika dia sudah bentuk itu manusia, dengan seluruh kemegahan, dengan kuasa yang dia taruh, dia datang pada Lucifer. Lucifer lihat, ini yang menggantikan kamu di surga. Untuk sembah aku. Saudara tahu siapa itu? Saudara dan saya. Kita ini manusia yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Lucifer, untuk mengisi pujian penyembahan dengan hidupmu setiap hari. Menyembah, maka saya tadi katakan penyembahan itu adalah sesuatu yang terjadi karena hubunganmu dengan Tuhan. Lahir daripada keputusan kehendak bebasmu. Engkau memakai free will kehendak bebasmu. Tuhan, I choose, I will, aku memilih, aku mau untuk menyembah Engkau. Itu dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita itu tidak mulus seperti apa yang kita pikirkan. Adam jatuh dalam dosa. Plek, jatuh. Nah ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan membuat suatu rencana yang lain. Dan dia menyimpan suatu rahasia dalam hatinya, dalam dirinya. Apa yang akan dia lakukan terhadap manusia ini? Dia tidak memperlakukan manusia seperti malaikat. Malaikat jatuh dalam dosa, dia buang. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, dicari. Turun dia dari surga, cari. Mana kalian? Adam, mana kamu? Dia turun dari surga, dia tebus kita. Dia mati bagi kita. Tapi waktu malaikat, sorry. Kenapa? Karena dia tidak segambar. Tapi yang diciptakan saudara dan saya, segambar. Itu alasannya. Dan dia buat rencana plan B. Apa yang dia katakan? Kolose 1 ayat 26-27. Ada terjemahan lain? Gak ada ya? Ada gak terjemahan lain? Gak ada. Nanti di ayat 27-nya buka terjemahan Inggrisnya ya. Oke. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dan dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, yuk ayat yang ke-27. Enggak, di Indonesia dulu. Indonesia dulu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Dalam terjemahan-terjemahan yang lain, ayat 27 mengatakan bahwa Kristus, rahasia itu adalah Kristus di dalam kamu. Bukan di tengah-tengah kamu, ya keterbatasan terjemahan. Tapi maksudnya juga sama saja, di tengah-tengah bicara tentang bahwa dia ada di dalam hidup kita. Kembali ke Indonesia. Kita mau kupas sedikit di ayat 26. 26. Ya, rahasia itu perhatikan. Rahasia itu dikatakan tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia itu dari dulu, dari abad turunan. Terus menerus, hanya rahasia. Yang namanya rahasia itu Bapak Ibu ya rahasia. Kira-kira kalau saya punya rahasia, ya, terus apa yang saya simpan dalam hati saya terus saya ngomong sama Pak Jepri di belakang, Pak Jepri misalnya, ini dengar ya, ini rahasia ya, kamu mau tahu nggak? Begini. Tapi ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang ya. Kita kan suka seperti itu. Pokoknya kalau sampai orang tahu berarti kamu asalnya. Wah, kita kan suka kayak gitu kan. Pokoknya kamu aja asalnya. Nah, sewaktu saya ngomong begitu ke Pak Jepri bahwa ini rahasia, apakah itu sudah menjadi rahasia atau sudah tidak menjadi rahasia lagi? Sudah tidak menjadi rahasia lagi karena saya sudah kasih tahu. Rahasia itu adalah sesuatu yang dalam dirinya saja, dia nggak ngomong sama orang-orang lain, dia simpan aja. Nah itu dia, jadi itu rahasianya. Tuhan tuh simpan rahasia itu berabad-abad. Apa rahasianya, apa rencananya? Nggak ada yang tahu. Sampai iblis pun nggak tahu apa rahasianya itu. Iblis tuh cuma dengar waktu awal keturunannya ini akan meremukkan kepalamu. Dia cari-cari siapa keturunan itu yang akan meremukkan kepalanya. Dia tunggu. Lihat Nuh, jangan-jangan Nuh ini orangnya kata iblis. Bukan. Lahir lagi yang lain, Musa. Dia tunggu, dia pikir mungkin Musa. Bukan. Terus menerus ada Daud, ada Gideon, ada siapa, ada raja siapa, ada siapa. Terus dia pikir, mungkin Elia atau mungkin siapa. Muncullah nabi-nabi, muncullah setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab. Satu persatu muncul. Dan dia pikir, mungkin mereka ini, mungkin ini. Nggak ada yang tahu, dia nggak tahu. Sampai pada satu titik. Di mana dia lihat, ini dia orangnya. Dia pikir, memang dia betul pikirannya, ini dia orangnya, Yesus. Lalu apa yang dia bikin? Dia bikin suatu rencana untuk bunuh Yesus, untuk menggagalkan supaya keturunan ini meremukkan kepalamu. Kan itu kan yang diucapkan Tuhan waktu, saudara ingat itu di Kejadian, ya? Waktu dia bicara mengutuk ular. Salah satu kalimatnya itu, keturunannya ini, maksudnya keturunan Hawa ini akan meremukkan kepalamu. Dia ngomong sama iblis. Dia cari itu. Dia tunggu itu. Sampai dia temukan Yesus orangnya. Dan dia apa yang dia buat terhadap Yesus? Dia bunuh Yesus. Tapi juga sebetulnya bukan dia yang membunuh Yesus. Yesus yang menyerahkan dirinya. Yesus itu bukan dibunuh oleh siapa-siapa. Ya, saya koreksi apa yang saya katakan. Ya kan? Bukan dia membunuh Yesus, tapi Yesus menyerahkan dirinya. Nah, waktu Yesus menyerahkan dirinya untuk mati, dia berpikir bahwa dia menang. Dia senang. Gagal. Katanya. Gagal rencana Bapa untuk meremukkan kepalanya. Tapi dia nggak tahu, karena rahasia kan. Di hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Disitulah dia tidak tahu bahwa kemenangan betul-betul mutlak terjadi kepada umat manusia melalui kebangkitan Kristus, dan rahasia itu disimpan sampai
di siapa namanya? Rasul Paulus di kitab Kolose mendapatkan pewahyuan tentang rahasia itu. Apa dikatakan? Coba perhatikan. Ayat 27-nya. Ayat 27-nya. Perhatikan. Mana ayat 27-nya? Oh, di sini belum muncul, di sini sudah muncul. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik bahwa Yesus Tuhan itu ada dalam dirimu hari ini. Itu yang harus saudara tahu. Itu yang harus saudara sadari. Jikalau kita berbicara tentang Kristus ada di dalam diri kita, bahwa apapun tentang keberadaan Tuhan itu ada dalam diri saudara. Halo? Coba saudara pikir, apakah Tuhan itu bisa sakit? Apakah Tuhan bisa sakit? Bisa apa tidak Tuhan sakit? Kenapa ragu-ragu jawabnya? Bisa apa tidak? Tidak. Ibaratnya jikalau Tuhan bisa sakit, siapa yang doakan Tuhan? Saya ulang, jikalau Tuhan sakit, siapa yang mendoakan Tuhan? Halo, ada? Enggak ada, karena Tuhan gak bisa sakit. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia adalah the healer, penyembuh. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa sakit, bahkan dia adalah penyembuh, dan dia tinggal diam dalam diri kamu, berarti kita hidup sehat. Amin. Walaupun kenyataan saudara hari ini sedang sakit. Tetapi ketika kau sadar, Tuhan kau ada dalam diriku. Sang kesehatan, sang penyembuh itu tinggal dalam diriku. Dan aku percaya dalam suatu kesadaranku. Aku mengatakan, aku menolak sakit penyakit. Amin. Aku percaya bahwa Kristus, keberadaan Kristus ada dalam diriku. Di dalam setiap serat-serat tubuhku, dalam setiap darahku, dalam setiap organ tubuhku. Aku percaya bahwa aku menerima kesembuhanku. Itu saja. Jadi kalau saudara bicara tentang terang, dia katakan aku adalah terang dunia. Terang itu ada dalam diri saudara. Jika ada terang itu ada dalam dirimu, maka tidak akan ada kegelapan dikatakan. Tetapi kenapa orang gak ngalami itu? Kenapa orang gak ngalami? Karena mereka tidak menyadari. Tidak tahu seperti tadi Daud katakan. Sekarang aku tahu kayak, ternyata gitu ya. Nah hari ini saya mau buat saudara seperti itu. Saya sedang mau membuat saudara mengerti seperti itu. Oh ternyata gitu ya. Sekarang aku baru tahu. Oke? Nah, Kristus ada dalam diri saudara dan saya. Dan itu rahasianya. Dan itu yang dia buat. Nah ketika dia ada dalam diri saudara dan saya, sebelum itu dia ngomong begini. Aku akan pergi kepada Bapa. Dan aku akan berikan kepadamu penolong yang lain. Dan dia katakan, dia akan tinggal diam dalam diri
Dia kasih tahu kamu, jangan bisnis sama orang itu. Jangan ke sana. Gak usah lakukan ini. Itu maksud saya. Saudara kan ngalami di mana Tuhan kasih tahu saudara. Betul? Saudara dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, mengajar saudara. Betul? Halo? Betul atau tidak? Nah, ketika Tuhan mengajar saudara, itu yang saya sebut dengan pengurapan. Saya kasih judul namanya pengurapan. Baca. Tetapi sebagaimana pengurapannya, perhatikan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Itu dia. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus mengurapi saudara? Dia mengajar. Misalnya contohnya, saudara dalam kesusahan, bisnis, pekerjaan, tiba-tiba dia kasih tahu kamu, udah, kamu bikin begini, kamu buka bisnis begini. Tuhan yang kasih tahu loh, ngomong. Dengar baik-baik, kalau Tuhan kasih tahu, dia tanggung jawab dan dia buat apa yang dia kasih tahu itu berkembang. Mungkin saudara tidak tahu caranya bikin kue, tiba-tiba Tuhan suruh kamu jualan gorengan aja. Ini contoh-contoh. Tuhan jualan gorengan, tapi Tuhan saya kan nggak tahu caranya bagaimana jual gorengan. Tuhan katakan buka YouTube, cari itu bumbu di YouTube. Saudara turuti, saudara ikutin dan saudara bikin. Ternyata gorenganmu laris, payu, laku. Saudara tahu kenapa? Kenapa gorenganmu laris? Karena gorenganmu adalah gorengan karismatik. Karena diurap di Tuhan. Karena kamu melakukannya, melangkah dengan pengurapan. Tuhan kasih tahu kamu gimana caranya. Lalu Tuhan bikin itu, lalu hidupmu. Dan membuat itu menjadi karismatik. Ya kan? Ini saksi hidup, saksi masih ada orang di sana. Saudara tahu full timer kami, ya, namanya Purnomo Ipur sering kesini datang, yang gemuk-gemuk itu sama istrinya. Di waktu COVID, Ipur itu cuma full timer, istrinya cuma kerja titipan anak. Setiap hari orang-orang anak PNS ngantar anaknya di jasa penitipan anak. Waktu COVID, Tuhan bicara sama mereka, buka jasa penitipan untuk orang-orang yang isolasi mandiri. Gak ada di Kasongan. Itu betul-betul miracle. Itu betul-betul pengurapan Tuhan. Dan mereka bikin aja, mereka posting di Facebook. Bapak Ibu sudah tahu zaman COVID kan, berapa orang itu yang isoman itu. Banyak sekali kan? Oke, itu laris sekali mereka. Harus beli ini ke Indomaret, beli ke pasar, beliin semuanya buat orang. Nanti gantung di pagar, gantung di pohon. Uangnya juga nanti di situ. Pokoknya mereka dan sudah tahu bahwa jasa penitipan mereka itu sampai hari ini tidak hanya just tip makanan, tetapi Gojek, Grab gitu. Saya nggak ada aplikasi. Nah, sudah tahu mereka hidup dengan itu hari ini. Sudah tahu apa yang terjadi? Mereka bisa beli mobil. Beli mobil, Bapak Ibu. Sekarang mereka beli rumah. Mereka rehab rumahnya. Kalau saya pikir-pikir nggak masuk akal. Tetapi saudara tahu kenapa? Karena jasa titip mereka karismatik. Nah. Itu luar biasa. Dokter-dokter, perawat-perawat di rumah sakit. Hubungi mereka kalau lapar makan siang kan mereka kan semuanya kerja kan. Harus ada ini. Penitipan, naik motor, jemput anak-anak sekolah. Orang-orang tua yang nggak bisa jemput anaknya, tinggal telepon. Pak Pur, tolong jemput anakku, sekolah gini-gini. Oke, jemput. Cuma ngumpulin 10.000, 7.000, 20.000, 15.000. Tapi kan tiap hari banyak. Iya kan? 10.000 kalau 10 orang, 100.000. Dan itu tiap hari bekerja. Mereka bisa beli itu semua. Kenapa? Karena jasa titipnya adalah karismatik. Saya mau ajak saudara untuk mengerti itu Roh Kudus. Ya, pengajaran. Tuhan ajar, Tuhan kasih tahu sesuatu kepada kamu untuk apa yang harus kamu lakukan. Itu dia, itu Tuhan. Yuk kita terakhir. Waduh, banyak ini Bapak Ibu, tapi kita ada waktu. Ya,
Kita lihat waktu. Ayat 20. Ayat 20. Halo, kalau saudara masih mau dengar firman Tuhan? Semangat! Amin, yes. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Sebetulnya cerita ini bicara tentang antikristus. Kalau saudara lihat di dalam perikopnya, ayat 18-19 itu bicara tentang antikristus. Coba kita baca sebentar. 18 maksud saya. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, perhatikan, memang mereka berasal dari antar kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini bicara tentang antikristus. Dan selanjutnya dikatakan karena adanya antikristus itu, sudah tahu antikristus artinya adalah orang yang ingin menggantikan. Dalam bahasa Inggrisnya instead of, in place of. Sesuatu yang ingin menggantikan apa yang sudah engkau percaya. Dan itu bukan lahir dari luar, tapi dari dalam. Sesuatu yang mengambil alih, mengambil perhatianmu yang tadinya dari Tuhan kepada yang lain, itu antikristus. Ya, itu yang terjadi. Tapi dia katakan ada pengurapan dalam diri kamu yang mengajar kamu, yang kasih tahu kamu bahwa itu tidak benar, ini benar. Itu dia. Kadang-kadang kita tuh gini, kita cari Tuhan, lalu kita kasih berkat, lalu kita mulai sibuk dengan itu, lalu tergantikan apa yang tadi kita cari. Tergantikan dengan kesibukan kita. Nah itu dia, itu bisa menjadi antikristus dalam diri kita. Itu kita harus menyadarinya. Kita harus lihat itu. Jangan sampai kehilangan fokus kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, saya tahu Tuhan kasih tahu caranya, bagaimana cara saudara untuk mengatur hidupmu. Oke, 20 tadi. Sama-sama kita baca ulang lagi ya, 20. Yuk. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Oke? Ada Roh Kudus, ada pengurapan. Nah, ini saya tutup dengan ini. Tapi Pak, bagaimana dengan orang yang ada Roh Kudus, ada Tuhan, lalu mereka jatuh dalam dosa? Apakah Roh Kudus pergi meninggalkan orang itu? Saya jawab tidak. Seseorang yang adalah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tiba-tiba mereka jatuh. Mereka hidup dalam pergumulan dengan dosa. Meninggalkan kehidupan kekristenan seperti yang kita. Mungkin dia duniawi, mungkin mereka tetap Kristen tapi mereka duniawi, tidak seperti dulu. Apa yang terjadi? Apakah Roh Kudus menjauh, pergi dari hidup mereka? Saya jawab tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berduka dalam diri mereka. Sampai titik balik di mana suatu saat mereka berbalik kembali. Disitulah Roh Kudus kembali bekerja. Memanifestasikan kuasanya dalam diri mereka. Jadi Roh Kudus itu enggak keluar masuk Bapak Ibu. Enggak lalu datang lalu pergi, datang pergi. Itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Roh Kudus bisa pergi tinggalkan orang, tiba-tiba dia datang lagi. Saudara ingat cerita tentang Saul? Roh Kudus meninggalkan dia. Seperti itu. Oke? Seperti imam-imam ya. Roh Kudus datang, mereka bernubuat, nanti Roh Kudus pergi, mereka enggak bernubuat. Tapi hari ini enggak. Roh Kudus itu tinggal diam dalam diri saudara. Ini seberapa kita di sini, saya kasih tahu, Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan dia katakan Christ in you. Bagaimana Christ in you? Dia, Roh Kudus itulah tinggal dalam diri saudara. Nah itu dia disadari. Kau sadari hari ini, engkau ketahui bahwa ada Roh Kudus, ada pengurapan, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau dipilih oleh Roh Kudus. Dan dia katakan, aku tahu bahwa ada kemenangan dalam kehidupan orang-orang yang diurapi. Jadi kemenangan dalam setiap pergumulan hidupmu itu pasti. Sampai pada titik kapan kau menang? Sampai kau sungguh-sungguh menyadari akan keberadaan pengurapan itu. Tuhan Yesus berkati.